Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Pangeran Pamanarasa versus Amuk Marugul. Dalam sejarah Tatar Pasundan dikenal kerajaan Pajajaran yang merupakan penyatuan dari kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Raja termasyhur dari Pajajaran adalah Sri Baduga Maharaja atau lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi sewaktu muda bernama Jayadewata dan dikenal dengan sebutan Pamanarasa. Nama ini termaktub dalam naskah Daluang atau Kulit Kayu, cariosan Prabu Siliwangi yang videonya telah beberapa kali kita buatkan. Dan juga disebutkan dalam berbagai babad baik dari Galuh maupun dari Cirebon. Dalam naskah lain, Pangeran Pamanarasa ini disebut juga sebagai Yuwaraja atau putra mahkota dari kerajaan Galuh. Ayahandanya saat itu menjadi penguasa kerajaan Galuh adalah Prabu Dewa Niskala atau Prabu Ningrat Kancana yang berkuasa pada tahun 1475 hingga 1482. Prabu Ningrat Kancana adalah putra Maharaja Niskala Wastu Kancana. Kerajaan Galuh rupanya adalah federasi atau aliansi dari beberapa kerajaan yang tersebar seantero Tatar Galuh. Wilayah kerajaan Galuh ini di sebelah timur adalah dibatasi oleh Sungai Cipamali atau Kali Pamali yang kini berada di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dan Kali Serayu di bagian selatan yang juga berada di Jawa Tengah. Di bagian baratnya dibatasi oleh Sungai Citarum dan sebelah barat Citarum adalah kerajaan Sunda. Secara politis dan militer, kerajaan Galuh mendapatkan dukungan dari kerajaan Kalingga atau Mataram kuno. Para penguasa Mataram kuno terkait dengan para penguasa kerajaan Galuh. Sementara itu, di wilayah kerajaan Sunda dipimpin oleh Prabu Susuk Tunggal yang berkuasa pada tahun 1475 hingga 1482, putra Maharaja Niskala Wastu Kancana. Berdasarkan nama para raja ini, diketahui bahwa keduanya, baik penguasa Galuh maupun Sunda, sebagai putra Maharaja Niskala Wastu Kancana. Dengan demikian, Prabu Ningrat Kancana atau Dewa Niskala dan Prabu Susuk Tunggal atau Sang Haliwungan adalah bersaudara, kakak adik berbeda ibu. Kedua raja, baik Raja Galuh maupun Raja Sunda, memerintah sejak 1475 dan berakhir bersamaan pada tahun 1482 Masehi. Keduanya naik tahta dan turun tahta secara bersamaan. Penurunan tahta ini penyebabnya adalah konflik di antara keduanya. Kisah berawal ketika Ningrat Kancana naik tahta dengan gelar Dewa Niskala 3 tahun setelah menduduki singgasana, yaitu pada tahun 1478 Masehi terjadi peristiwa penting di Pulau Jawa. Kerajaan Majapahit kala itu telah dilanda pemberontakan dan perang saudara dengan pasukan Islam dari Demak di bawah pimpinan Adipati Demak Raden Patah atau Jinbun, putra Prabu Kertabumi atau Prabu Brawijaya. Akibatnya banyak petinggi Majapahit yang mengungsi, di antaranya Raden Baribin, saudara seayah Prabu Kertabumi. Beserta keluarganya, ia mengungsi hingga sampai ke ibu kota kerajaan Galuh Surawisesa, yaitu berada di situs Astana Gede Kawali Ciamis sekarang ini. Prabu Dewa Niskala menerima dengan baik Raden Baribin beserta rombongan. Bahkan lebih dari itu, putrinya Ratna Ayu Kirana dinikahkan dengan Raden Baribin. Selain itu, salah seorang gadis pengungsi Majapahit ada yang dinikahi oleh sang Prabu Dewa Niskala. Padahal menurut hukum yang berlaku pada masa itu, gadis itu berstatus sebagai gadis larangan atau estri larangan. Demikian disebutkan dalam naskah Siksa Kandang Karesian maupun dalam hukum kerajaan Majapahit yang tertuang dalam Kutara Manawa. Disebut estri larangan atau wanita larangan karena sudah bertunangan dan belum dibatalkan pertunangannya. Raja kerajaan Sunda yang juga kakak dari Prabu Dewa Niskala yaitu Prabu Susuk Tunggal menjadi murka. Karena dengan tindakan tersebut jelas-jelas Prabu Dewa Niskala sudah melanggar adat yang ditabuhkan oleh keluarga keturunan Prabu Wangi yang gugur di Bubat. Mereka bersumpah tidak akan melakukan perjodohan ataupun hubungan kekerabatan dengan Majapahit. Dengan itu, Sang Susuk Tunggal menyatakan putus hubungan kekerabatan, juga hubungan kenegaraan antara Sunda Pakuan dengan Galuh Surawisesa. Lama-kelamaan, ketegangan itu semakin meruncing, sehingga sesepuh kedua belah pihak yang berseteru berinisiatif untuk mengadakan musyawarah.
Konon disebutkan para sesepuh itu turun gunung dari kerajaan atau kebataraan Galunggung. Musyawarah tersebut menghasilkan sebuah keputusan, yaitu baik Prabu Susuk Tunggal maupun Prabu Dewa Niskala harus bersedia turun dari tahta mereka. Sebagai pengganti mereka berdua, maka disepakati Pangeran Jayadewata atau Pamanarasa naik tahta pada tahun 1482 Masehi. Dia dinobatkan 2 kali pada tahun yang sama. Pertama, ia dinobatkan di Galuh Surawisesa menggantikan ayahnya dengan gelar Prabu Guru Dewata Prana. Kedua, ia menerima tahta dari Prabu Susuk Tunggal sebagaimana hasil musyawarah para pinisepuh dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Dipakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Tahta yang diterima Jayadewata atau Pamanarasa untuk kerajaan Galuh tidak masalah karena Raja Galuh adalah ayahandanya. Sedangkan tahta kerajaan Sunda ia dapatkan dari mertuanya karena Jayadewata atau Pamanarasa menikahi Sakyan Kentring Manik Mayang Sunda. Sedangkan Prabu Susuk Tunggal memiliki putra bernama Sang Amuk Marugul, kakaknya dari Kentring Manik Mayang Sunda. Keputusan tersebut ditenggarai menimbulkan rasa tidak senang Sang Amuk Marugul terhadap Pamanarasa yang semakin menjadi-jadi. Yang selama ini Prabu Susuk Tunggal telah mempersiapkan dirinya untuk menjadi Raja Sunda dengan begitu saja menjadi hak dari Jayadewata atau Pamanarasa. Ada kemungkinan terjadi kontak fisik atau peperangan di antara mereka sebab tercium upaya pembelotan dengan memperkuat angkatan bersenjata. Demi pemantapan dan keutuhan kerajaan, kiranya pantas hal itu dilakukan oleh Pamanarasa yang mengemban titah dari para pinisepuh untuk menyelamatkan kerajaan. Dalam naskah pantun sakral Bogor disebutkan di wilayah Bogor ada yang namanya Kabuyutan atau kawasan perdikan atau kebataraan yang bernama Sindang Barang dan dipimpin oleh Amuk Marugul. Ada besar kemungkinan saat itu Amuk Marugul kemudian dimutasikan menjadi Raja Japura di wilayah timur Cirebon sekarang ini. R.H. Unang Sunarjo pada tahun 1983 dalam bukunya meninjau sepintas panggung sejarah pemerintahan Kerajaan Cirebon 1479 hingga 1809 meyakini peperangan itu sebelum Pamanarasa dinobatkan, yakni pada tahun 1422 Masehi, tak lama setelah keduanya bertemu dalam sayembara. Kisah ini telah kita bahas tentang sayembara di kerajaan Singapura yang memperebutkan Merajalarang Tapa. Dalam kisah lain disebutkan bahwa itu adalah sosok yang sama dengan Subang Larang atau Nyai Subang Keranjang. Sunarjo meyakini bahwa Japura jatuh dengan gugurnya Amuk Marugul dalam peristiwa tersebut dan untuk selanjutnya kerajaan Japura digabungkan dengan kerajaan Singapura. Jayadewata melakukan aksi tersebut dalam wewenangnya sebagai penguasa Surantaka, Sindangkasih, sekaligus putra mahkota kerajaan Galuh. Sementara Kartani, seorang penasehat budaya Cirebon, berpendapat lain, ekses hasil musyawarah tersebut tidak separah itu. Tapi adanya ketidakharmonisan keduanya patut diduga menimbulkan percikan api peperangan yang sangat kuat. Keputusan itu memang berat sebelah alias kurang adil, namun Amuk Marugul dapat mengarifinya. Ia memimpin Japura hingga masa senjanya. Kepemimpinan Japura sepeninggal Amuk Marugul digantikan oleh putranya Kiai Ageng atau Ki Kedeng Japura. Hasil dari perkawinan Amuk Marugul dengan Nyai Ratna Ayu Mayangsari, putra Ki Ageng Sanggarung, seorang Raja Losari. Ki Ageng Japura memiliki putri bernama Nyimas Matangsari, kemudian ia dinikahi oleh Pangeran Panjunan. Dari perkawinan tersebut lahirlah Pangeran Muhammad atau Pangeran Pelakaran. Pangeran Muhammad berputra Pangeran Santri yang kemudian menikah dengan Nyai Mas Pucuk Umum dari Sumedang. Inilah cikal bakal kerajaan Sumedang Larang. Nugelar di tata Sunda, muga nyebarkeun wangi